Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman, di hadapan kita sudah ada speaker party lagi, yang mana ini bukan buat kaum mendang-mending ya, karena harganya juga bukan mending ini mending itu. Ini adalah Sony XV500 ya, dan di sini sudah kita buka sebelumnya ya. Kenapa dusnya seperti ini? Karena memang speaker ini selain bisa diberdirikan, dia juga bisa ditidurin ya. Dan harganya sendiri kalau di situs resminya Sony official itu sekitar 6 jutaan. Tapi ada di beberapa seller lain yang harganya tidak sampai 6 juta, 58, 59 ya. Jadi teman-teman terserah mau diambil di official store-nya atau di seller lain, itu pilihan kalian. Yang jelas harganya lumayan. Ini setara dengan JBL sejenisnya. Kalau JBL yang terbaru itu seri 120 Party Box. Cuman sayangnya di Indonesia JBL itu datangnya benar-benar telat. Entah kadang sampai 2 tahun, setahun lebih gitu baru dia rilis di Indonesia. Sayangnya gitu kalau JBL. Sedangkan Sony ini lumayan cepat juga rilis di Indonesianya. Dan ini line up terbaru 2024. Kalau seri sebelumnya itu XP500, ini XV500 ya. Di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada beberapa spesifikasi yang diunggulkan ya. Di antaranya 25 jam, mantap. Bluetooth IPX4 waterproof ya, USB play dan charge juga, mic dan guitar input. Sayangnya sama seperti JBL, pelit banget fitur ya, tidak disediakan mic bawaan. Di bagian belakang hanya ada beberapa gambar seperti ini ya, bisa untuk bermusik, water resistant, dan juga bisa mudah dipegang ya. Dia pegangannya di depan, biasanya speaker pada umumnya di belakang. Dalam paket pembelian seperti biasa Sony itu selalu memberikan buku-buku yang banyak ya. Ini ada beberapa line up Sony lain, ini kameranya. Ada surat juga, amplop. Isinya ya kosong. Ini panduan speaker, ini kartu garansi. Dan ini masih ada apa lagi nih? Sama sih ya. Intinya mau panduan-panduan juga. Oke. Perkabelannya kita dapat 2 buah ya. Yang mana ini satunya juga dikasih sama aja. Cuman perbedaannya yang sebelah kiri ini lebih kecil dibanding yang ini. Dan bentukan chargernya seperti ini. Angka 8 dikasih adapter juga. Dan inilah dia untuk speakernya sendiri ya teman-teman ya. Perbedaan paling mencolok dari seri sebelumnya. XP500 itu dia lebih flat dan belum touch sensitif atau touch kapasitif ya untuk dial tombol-tombolnya. Sedangkan kalau yang XV ini sudah touchscreen, mantap. Oke, di sini ada tulisan Sony. Dan ini seperti biasa jaring-jaring. Oh, ini nggak kedengeran kayak seng. Terasa tebal banget, bahkan saya rasa ini lebih tebal dibanding JBL punya ya. Oke, dan ini sama seperti pada umumnya speaker party, dia masih plastik, cuman plastiknya juga jelas kalau Sony itu sangat solid. Dan tadi juga kita angkat beratnya, wow, ini speaker terberat dengan ukuran sejenis yang pernah kita review. Jadi walaupun agak compact sebenarnya ya, antara 6 sampai ya 6 in ya, 6,5 in kali ya. Tapi paling berat ini sejauh yang kita review. Di sini juga kita bisa perhatikan kalau woofernya sendiri ada 2, atas dan bawah, dan penempatan tweeternya di tengah-tengah ya. Dia bulat seperti biasa, cuman woofernya yang khas kotak. Dan LED-nya dia juga tidak ada di bagian depan sini, hanya ada di bagian atas dan di bagian bawah. Buat yang nggak senang LED, ini salah satu seri yang minimalis dari Sony ya. Untuk LED-nya tidak banyak macam-macam. Dan uniknya lagi ini untuk lubangnya, mungkin nggak terlihat di kamera. Lubang keluaran anginnya, biasanya speaker pada umumnya kan di belakang. Sedangkan Sony ini ada di bagian depan. Beralih ke bagian tombol-tombolnya, di sini kita bisa lihat ada tombol power. Yang jelas kalau tombol fisiknya itu hanya power ya. Yang lainnya itu sudah touch control semua, ada mega bass, di sini ada stamina-nya, mungkin baterainya ya. Ada volume, ada play pause, ada Bluetooth, audio in, USB, ada lighting. Dan di sini ada untuk kita bisa naruh HP di sini ya. Dan pegangannya juga unik di bagian depan seperti di foto dusnya, biasanya di belakang ya. Ini di depan. Pada bagian samping kita bisa lihat di sini ada segaris, ini adalah rubber ya, karet. Karena selain bisa berdiri, dia juga bisa ditidurin ya. Tentu di bagian bawah juga ada.
Cuma di bagian sebelahnya itu dia polos, jadi hanya bisa dihadapin ke sebelah kanan saja. Nah, ini dia polos. Pada bagian belakang nggak kalah minimalis ya. Di sini ada tekstur-tekstur seperti jaring, cuman ini masih plastik juga. Dan tentu karena sudah IPX4, dilengkapi dengan rubber juga ya. Dan kita bisa lihat, seperti biasa ini ciri khas Sony, selalu ada tombol indikator baterai ya. Dan di bawahnya ini untuk pengecasan, ada audio in, aux ya, dan ada masih disematkan USB tipe A. Dan di sini ada key control ya, ini unik. Jadi kalau untuk karaoke kita bisa ubah efek suara kita. Ada echo juga untuk mic ya, karena di bawahnya ada lubang mic. Dan di sini ada knob untuk volumenya. Dan ini untuk gitarnya. Oke, cukup lengkap. Baik, secara build quality jelas. Untuk merek Sony ya, dia sejajar dengan JBL punya. Nggak perlu diragukan masalah build quality. Justru dia yang saya rasa ini lebih berat dibanding speaker JBL yang pernah kita review dulu ya, yang seri PB100 dengan ukuran yang kurang lebih sama, cuman Sony ini lebih berat. Saya sendiri jujur kalau yang berat-berat itu kurang suka. Tapi sisi positifnya jelas menggunakan material yang berkualitas, bukan abal-abal ya. Dan oke, nggak usah berlama-lama. Kita cek. Oke, ini sekali tekan. Oke, seperti itu notifnya. Dan ini LED-nya. Dan ini sudah terhubung juga ke HP saya ya. Dan uniknya dia tidak perlu tekan lama-lama untuk menyalakan maupun mematikan ya. Beda dengan JBL dan sejenis-jenisnya. Biasanya seperti itu. Selalu tekan lama. Ini tekan sekali saja, mantap. Oke. Nah, dia yang nggak suka LED depan, ini salah satu alternatif ya. Dan bagus LED-nya, hanya ada di atas dan bawah saja. Dan kalau malam ini bagian bawah ini terasa lebih keren aja untuk LED-nya. Kita cek untuk lightingnya, dia ditekan sekali mati ya. Nah, ini ambient ya untuk LED-nya, kayak Aurora, mantap. Tekan sekali lagi mati. Dan spesialnya tidak cuma lewat ini saja ya. Kita bisa atur LED dan juga equalizernya pada aplikasi. Cuman kita belum download, jadi ya kita simple-simple aja. Dan ini ada mega bassnya. Oke, ini mati lampu mega bassnya. Dan ini menyala. Tandanya sudah mode bass ya. Oke, selamat menikmati.
about humanity. It's all about humanity. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk sedikit sampel kualitas audionya. Dan lagi-lagi di sini saya tekankan ada harga, ada kualitas, bukan hanya dari segi build quality ya, berat, bobot, tapi juga untuk audio benar-benar nyaman banget ya. Dan senangnya lagi yang saya suka dari mode bassnya juga, dia tidak ada jeda yang signifikan. Biasanya kalau ada ganti mode bass dia jeda dulu, berhenti dulu musiknya agak lama baru mulai ya. Kalau ini langsung responnya bagus. Dan juga untuk tombol-tombolnya jelas sangat-sangat responsif. Ini layaknya kita neken-neken HP ya, sangat sensitif. Jadi tidak perlu ditekan-tekan yang banyak, agak tekan-tekan banget gitu, enggak. Ini segini-gini aja langsung berubah tuh. Dan responnya juga sangat cepat. Oke. Untuk kesimpulan suaranya, aduh bener dah. Rasanya speaker-speaker yang pernah kita review kemarin, yang seri-seri lokal dan Cina, itu dibabat habis dengan ini ya, Sony ya, wajar ya. Jadi oke, mungkin kurang lebih seperti itu aja. Mungkin di next video kita akan coba aja compare dengan beberapa speaker party kita yang masih ada. Tentunya ya jangan berharap berlebih kalau misalkan audionya agak jauh dari Sony ya. Tentu aja itu balik lagi sesuai harga ya. Oke, ditunggu aja. Mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.